dengan Ibu siapa? Ibu Erni, Bu. Bu Erni. Ya, Umurnya berapa, Bu? 25 Alamat lengkapnya di mana, Bu? di Pangkalan Raja, Agamanya Islam ya, Bu? Ya. Pendidikan terakhirnya SMA. SMA. Pekerjaannya apa, Bu? Ibu rumah tangga, Bu. Pangkalan Raja sebelah mana, Bu? Yang deket itu pos, ada eta pos polisi. Oh iya. Gimana, Bu, perjalanannya tadi? Macet nggak? Alhamdulillah gua agak ini ya lumayan lancar lah. Alhamdulillah ya, Bu ya, kalau lancar. Gimana, Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, 3 bulan lalu saya baru saja melahirkan di rumah sakit Alisa. Terus beberapa hari ini saya mengalami kesulitan, Bu, memberikan ASI pada anak saya. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Ibu dan bayinya sehat. Tapi Ibu merasa ada kesulitan untuk memberikan ASI kepada anak Ibu. Kira-kira berapa hari ya, Bu? Sudah berapa hari? Sekitar 3-4 hari, Bu. Oh, sekitar 3 atau 4 hari Ibu Ya. Ibu mengalami kesulitan. Ya, ini Bu sakit, perih, lecet-lecet gitu, Bu. Terus ASINya juga sedikit. Kira-kira kenapa ya, Bu? Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu merasa kurang nyaman saat memberikan ASI atau menyusui kepada anak Ibu. Iya, betul, Terus Bu. puting susunya juga ada yang lecet ya, Bu. Ya, Terus air susunya juga sedikit ya. iya, betul. Mohon maaf Ibu sebelumnya, kalau boleh tahu posisi saat Ibu menyusui itu bagaimana ya, Bu? Kalau posisi saya seenaknya aja, Bu. Gimana enaknya aja, kadang ya sambil tiduran, jalan-jalan atau duduk gitu, Bu. Oh, jadi Ibu memberikan ASINya seenaknya posisi Ibu dan senyamannya bayi aja ya, Bu ya? Iya, Bu, betul. Emang kalau posisi ini pengaruhnya, Bu, ya? Iya, Bu, betul. Ada pengaruhnya juga, Bu. Jadi begini, Bu, puting susu lecet itu bisa disebabkan karena posisi saat menyusui yang salah. Bisa juga karena ada luka di bagian mulut bagian atas bayi, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kalau cara penyembuhannya gimana ya, Bu? Nah, untuk penyembuhannya sendiri, Bu, Ibu bisa kompres menggunakan air hangat. Ibu juga bisa menggunakan air ASI Ibu. Jadi ketika Ibu sudah selesai menyusui, Ibu bisa mengeluarkan 1-2 tetes ASI Ibu, lalu Ibu oleskan kepada bagian puting Ibu yang terluka. Terus kalau misalkan rasa sakitnya itu emang udah parah ya, Bu ya, terus luka putingnya juga agak besar, Ibu bisa mengistirahatkan puting Ibu. Payudara Ibu itu bisa diistirahatkan selama 1 kali 24 jam. Terus bagaimana dengan bayi Ibu? Jadi Ibu bisa memberikan stok ASI, yaitu ASI pompa ya, Bu. Disimpannya di freezer. Nah, jadi selama 1 hari itu Ibu memberikan ASINya dengan cara ASI yang telah di stok itu, Bu. Jadi payudara Ibu bisa diistirahatkan selama 1 kali 24 jam. Jelas, Bu. Jadi harus dikompres atau diistirahatin dulu ya, Bu, ya. Terus kalau habis menyusui, ASINya 1-2 tetes diolesi di sekitar ini puting. Ya, benar sekali, Bu, jawaban Ibu. Itu yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi puting lecet. Baik, Bu Bidan. Kemudian masalah ASI yang kurang ya, Bu ya? Oh iya, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu, ya? Kalau boleh saya tahu bagaimana pola makan dan pola istirahat Ibu? Apakah sudah cukup dan terpenuhi? Kalau makan mah sering, Bu. Soalnya kan lapar terus. Tapi kalau tidur paling ya sebentar. Siang ya cuma 1 jam. Kalau malam kadang-kadang kan anaknya rewel kalau mau minum susu, Bu. Iya, Bu, begitu. Betul sekali ya, karena Ibu juga kurang dalam istirahat. Nah, istirahat juga berpengaruh, Bu. Pola tidur juga berpengaruh karena hormon. Bisa juga
mungkin ibunya karena stres atau kecapean, Bu. Iya mungkin ya Bu ya, karena stres sayanya bingung Bu. Kalau anak saya menangis dan saya harus menyusui, padahal kan payudara saya kan sakit Bu. Nah, itu juga mempengaruhi kerja payudara dalam memproduksi ASI, Bu. Karena hormon yang kurang terpenuhi, karena ibunya stres juga ya, Bu ya. Untuk kedepannya, ibu bisa istirahat yang cukup. Jadi ketika dedenya tidur, ibu bisa ikut tidur. Jadi misalkan dedenya tidur siang, ibu juga bisa ikut tidur siang. Kalau misalkan dedenya udah tidur pas malam hari, ibu juga segera tidur malam, Bu. Gak usah banyak pikiran juga. Ibu harus membuat diri ibu itu happy, Bu, agar nggak stres. Jadi hormonnya juga terpenuhi untuk memproduksi ASI. Oh iya Bu, kalau begitu saya mungkin di bawah happy aja ya Bu ya, jangan terlalu dipikirin gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, Bu, mengenai nutrisi yang ibu makan ya. Iya. Saya mau tanya, ibu makan sehari berapa kali? Terus untuk gizinya gimana? Terpenuhi apa enggak? Kalau makan sih lebih sering Bu, bisa 3 sampai 4 porsi. Yang dimakan ya biasa aja Bu, telur, tahu, tempe gitu Bu ya. Kalau buah ya pisang ya Bu, yang ada aja di warung. Nah, iya Bu, betul sekali. Pola makan ibu juga sudah benar ya Bu ya. Nah, namun tadi saya kurang mendengar kalau ibu tidak menyebutkan sayuran. Apakah benar, Bu? Iya Bu, saya suka ini Bu, sayurnya nggak begitu suka, yang suka kangkung aja, terus jadi suka males masaknya gitu Bu. Nah, kangkung juga sayuran, Bu. Jadi ibu bisa tambahkan sayur. Nah, karena produksi ASI itu memerlukan makanan yang sempurna ya, Bu ya, gizi yang sempurna. Jadi dalam satu piring itu harus ada karbohidrat, ada protein. Nah, karbohidratnya itu ibu bisa berupa nasi putih atau nasi merah, bisa ubi-ubian, bisa gandum, bisa jagung juga, Bu. Terus harus ada protein. Proteinnya itu bisa tahu atau tempe, kemudian bisa ikan. Telur juga ya Bu. Iya, nah telur juga masuk, Bu. Terus kalau ini mah harus ada sayurnya juga, Bu. Ibu bisa coba bayam. Terus harus memakan buah dan harus terpenuhi juga, Bu, mineralnya. Karena ibu menyusui itu minimal 8 gelas sehari. Karena untuk produksi ASI itu memerlukan cairan yang banyak ya, Bu ya. Nah, agar ibunya juga tidak mengalami dehidrasi, Bu. Oh begitu ya Bu Bidan. Mungkin karena saya jarang minum juga ya Bu, jadi ngaruh. Betul sekali, Ibu. Ibu bisa berubah sekarang. Bisa merubah pola makan ibu dari yang gak suka sayur, sekarang bisa mencicipi dulu ya Bu ya, bisa dicoba-coba. Jadi kangkungnya kalau bosen bisa diolah jadi urap, Bu, bisa dirubah jadi makanan apa aja gitu. Terus ibu juga bisa mengubah pola makan ibu dengan baik dan teratur ya, Bu ya. Terus ibu juga harus bisa merawat payudara ibu dengan baik. Ya, ya Bu Bidan, saya sangat paham sekarang. Terima kasih banyak ya Bu ya. Kalau gitu saya pamit pulang Bu, soalnya mau ada acara di rumah. Baik Bu, kalau gitu semoga ibu dan bayinya sehat selalu, cepat sembuh juga ya Bu ya, biar bayinya bisa menyusu yang banyak, Bu. Ya. Dan ibu nyaman saat memberikan ASI. Kalau ada apa-apa dan ingin diceritakan kembali, ibu boleh datang ke sini, Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya pamit dulu Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Ibu. Iya.